Sekarang mari kita mulai dengan Semar. Ini kan tanggal 11 Maret itu kan kalau zaman kita di Orde Baru dulu kan selalu heboh dengan hari Super Semar, ya kan selalu gitu. Jadi padahal itu pada apa? Suratnya belum ketemu. Yang suratnya boleh. Nah, itu tinggal itu kan akronim tapi diangkat dari Semar. Tapi buat saya Semar ini menarik sekali gitu ya, karena saya kok belum pernah nemu di apa namanya di literatur yang saya baca misalnya dari India gitu ya. Kayaknya tokoh ini nggak ada. Terus apa kemudian juga dan secara implementatif di masyarakat itu banyak yang juga loh yang meyakini bahwa Semar itu eksis gitu ya secara itu ya dengan adanya Gua Semar. Saya pernah jalan dari apa di pantai selatan itu dari di pesisir selatan Jawa itu dari Jogja waktu itu lewat apa sampai Cilacap segala itu kelihatan tuh ada Gua Semar gitu. Wah itu mau turun kok kehabisan waktu jadi lewat aja gitu. Tapi pernah dengar cerita juga bro, cerita-cerita tentang Semar itu. Nah ini kayaknya yang mau mulai dulu Mas Pius ini. Mas Pius ini ada pemantik ya, mau dipemantikkan dulu nih sama Mas Pius nih. Oke Mas Pius. Saya pemantik, gadis pemantik api. Jadi saya sih sesungguhnya tidak terlalu banyak referensi tentang Semar, tapi memang kata-kata apa nama Semar itu memang sangat ini ya, menurut saya sangat spesial. Pertama kalau di bulan Maret ini jelas kita yang kelahiran tahun-tahun awal 70 sampai 80-an pasti tahu persis namanya Super Semar itu apa gitu. Singkatannya kan Sumpah Permuda 11 Maret. Oh, bukan ya. No, apa? Surat Perintah Semar. Ya. Surat Perintah Semar. Jadi Semar diperintahkan pada bulan Maret untuk berkuasa. Tapi menarik Mas ini. Kalau saya punya referensi yang sebenarnya juga belum terlalu lama, yang seperti Mas Bram bilang tadi, apa Semar itu memang di literatur pewayangan atau di buku-buku kitab-kitab di mana setting tokoh dan cerita wayang itu berasal kayak India, itu tidak muncul, tapi itu muncul di pewayangan terutama di Jawa dan Sunda. Nah, yang seperti Mas Bram sampaikan tadi, Semar itu bahkan diyakini oleh beberapa penganut kepercayaan dan bukan penganutnya bahkan yang kemudian merasa apa ada mitos-mitos yang sangat berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan kejadian seperti itu. Percaya kalau Semar itu sebenarnya sosok yang ada, sosok yang hidup sebenarnya. Makanya saya juga begitu masuk ke bulan Maret ini pas banget ini. Tapi ini nuwun sewu loh Pak Iskandar, saya juga junior untuk masalah persemaran ini. Jadi saya itu mendapat referensi ya dari ini semacam penghayat atau kalau di istilah nasionalnya penganut kepercayaan gitu ya, yang punya referensi dari asal usulnya sebenarnya dari serat Praniti Radio yang dibuat oleh Sang Mapanji Sri Aji Joyoboyo. Gitu. Jadi kira-kira tidak terlalu jauh dengan soal ramal merah dan lain sebagainya. Nah, kemudian disimpulkan atau semacam dibikin formula untuk mempermudahnya itu dalam sebuah tulisan
Ada bukunya juga ini yang berjudul Jagat Gumelar, yaitu yang menceritakan tentang bagaimana tatanan jagat raya ini dari sejak awal terciptanya, dari sejak awal penciptanya malah sampai kemudian muncul yang namanya tatanan jagat atau sistem sosial, sistem pemerintahan seperti itu. Nah, Semar sendiri kalau dari referensi ini itu muncul memang sebagai sosok yang kemudian menjadi sangat istimewa dibandingkan dengan banyak sosok yang asalnya adalah sebagai seorang atau sebagai sosok dewa juga. Jadi pada konon, pada suatu masa itu ada sebuah atau sosok yang bernama Sang Hyang Ograpesti, yang wujudnya itu adalah cahaya. Nah, di versi lain itu ada yang menyebutkan, yang tidak mengacu dari referensi literasi yang saya sampaikan tadi, yang menyampaikan bahwa sebenarnya muncul dikenal dengan nama Sang Hyang Nur Rasa, itu antara perbuatan Adam dan Hawa itu. Jadi sebagai anak dari Adam dan Hawa yang kemudian menurunkan silsilahnya sampai konon sampai ke kerajaan-kerajaan, terutama Majapahit seperti itu. Nah, kalau yang dari referensi yang saya ambil ini adalah sosok cahaya ini sebenarnya pada awalnya adalah sendirian. Kemudian yang Sang Hyang Ograpesti yang tidak lain adalah Sang Maha Pencipta, menciptakan sosok yang bernama Sang Hyang Brahmana Wiseso. Kemudian Sang Hyang Brahmana Wiseso menciptakan lagi Sang Hyang Toyo Wiseso. Sang Hyang Toyo Wiseso menciptakan lagi Sang Hyang Wiji Waseso Jagat. Kemudian Sang Hyang Wiji Waseso Jagat menciptakan lagi Sang Hyang Jagat Pramono. Kemudian Sang Hyang Jagat Pramono menciptakan lagi Sang Hyang Waseso Jagat Pramono. Nah, sampai di sini yang menarik adalah karena kemudian ditunjukkan bahwa sebenarnya pada masa itu tidak ada gender atau tidak ada pasang-pasangan, hanya ada satu sosok yang kemudian boleh dan bebas menciptakan apa saja di situ. Nah, kemudian Sang Hyang Waseso Jagat Pramono menciptakan, ini penciptakan bukan dari kemudian dia menikah atau apa, atau kemudian dia berteman atau apa, tapi menciptakan wujud sosok bernama Sang Hyang Jagat Kitoho. Sang Hyang Jagat Kitoho ini menciptakan Sang Hyang Atmono. Sang Hyang Atmono menciptakan Sang Hyang Atmani. Sang Hyang Atmani menciptakan Sang Hyang Arto Etu. Sang Hyang Arto Etu menciptakan Sang Hyang Wilangan. Nah, Sang Hyang Wilangan menciptakan Sang Hyang Kasoho Etu Jagat. Kemudian Sang Hyang Kasoho Etu Jagat menciptakan Sang Hyang Tunggal. Nah, di fase Sang Hyang Tunggal inilah yang menurut saya menjadi sebuah titiknya, karena kemudian nanti di bawahnya banyak cerita, selain kemunculan Semar juga tatanan-tatanan jagat itu. Nah, Sang Hyang Tunggal ini kemudian menciptakan sosok bernama Sang Hyang Podowenang. Sang Hyang Podowenang menciptakan Sang Hyang Wening. Nah, semua mulai dari yang pertama sampai Sang Hyang Wening itu tinggal di kayangan alang-alang kumitir. Sang Hyang
Ogro Pesti yang pertama tadi sampai dengan Sang Yang Tunggal itu tinggal di kayangan Alang-alang Kumite tapi bagian atas. Jadi kayangan itu dipisah menjadi dua pada awalnya. Kayangan bagian atas, kayangan puncak Pemalang namanya. Nah ini menarik, kenapa kok namanya jadi Pemalang gitu ya? Karena nanti cukup banyak nama-nama yang populer di Jawa, sehingga sangat ya sangat logis kemudian bahwa kenapa Semar ini adalah sosok yang memang diadakan, diwujudkan seperti itu. Tapi bagaimana dengan penghayat kepercayaan dan lain sebagainya, orang-orang yang percaya dengan sosok itu benar-benar ada, itu saya juga walau alam ya. Nah kemudian Sang Yang Wenang dan Sang Yang Wening ini, nah makanya saya sampaikan titik atau titik pentingnya atau enggaknya itu di Sang Yang Tunggal, karena dari yang pertama sampai Sang Yang Tunggal itu tinggal di kayangan bagian atas puncak Pemalang tadi, yang Sang Yang Wenang kemudian berikutnya itu tinggal di kayangan bagian bawah yang disebut Undar Andir Bawono. Nah, di antara dua kayangan ini ada gerbang pembatas yang disebut Kori Pengapit. Situ. Nah, Sang Yang Wening kemudian ada izin dari Sang Yang Wenang yang menciptakan dia, kemudian menciptakan sosok seorang putri yang bernama Sang Yang Batari Maharani, yang kemudian menciptakan juga sosok putri yang bernama Sang Yang Batari Kanestren. Nah, lalu entah bagaimana idenya kemudian menciptakan sebuah telur. Nah, telur ini kemudian diremas, pecah menjadi 3, dan kemudian karena di situ belum ada bumi, belum ada daratan, belum ada lautan, maka telur yang pecah ini melayang-layang di udara. Gitu. Jadi seperti di kosmos gitu ya, kosmik gitu. Nah, kemudian dari telur itu yang bagian cangkangnya kemudian apa namanya disabda menjadi Sang Yang Batara Antogo. Nah, kemudian yang putihnya disabda menjadi Sang Yang Batara Ismoyo. Nah, yang kuning menjadi Sang Yang Batara Manekmoyo. Nah, itulah kemunculan Semar menurut versi dari literatur yang saya dapatkan dari Jagat Gumelar ini. Nah, sebelum menjadi Semar, namanya adalah Sang Yang Batara Ismoyo. Kemudian konon peristiwa berjalan, maka terjadilah sebuah peristiwa di mana Sang Yang Antogo ini kan semua itu dewa-dewa itu mempunyai kemampuan mencipta. Nah, kemudian Sang Yang Antogo ini entah kenapa salah kejadian, salah kedaden, ketika mencoba mencipta, malah yang diciptakan itu malah jagading berkasaan atau dubikso. Jadi raksasa, jadi wujud buto dan lain sebagainya, lelembut seperti itu. Sehingga kemudian diciptakanlah namanya supaya Sang Yang Wening ini supaya kayangan ini tidak rusuh, kemudian para lelembut ini yang jumlahnya ribuan kemudian diletakkan di kayangan namanya kayangan Setro Gondolayu. Nah, apa hubungannya dengan jembatan Gondolayu? Nanti Mbak Susi yang bisa jawab, gitu ya. Mbak Susi masih jadi seperti itu kira-kira. Terus kemudian setelah itu dimintalah supaya mereka itu berpasang-pasangan. Jadi tadi kan sudah diciptakan ada Sang Yang Batara Antogo, Sang Yang Ismoyo, Sang Yang Manekmoyo, kemudian ada Batari Maharani dan Kanestren. Nah, kemudian disuruhlah mereka. Nah, pada waktu itu Sang Yang
Antogo tidak tidak mau berpasangan. Nah, kemudian sang yang Bathara Ismaya lah yang kemudian mau dan kemudian memperistri sang yang Bathari Kanestren. Nah, si Bathara Manekmaya kemudian minta dibuatkan pasangan yang lain. Bukan sang yang Bathari Maharani, tapi minta yang lain, yang diciptakanlah sang yang Bathari Umo kemudian. Dan dibikinkanlah Kayangan Manik Maninten yang berada letaknya di bawah Kayangan Alang-alang Kumitir tadi. Jadi Kayangan Alang-alang Kumitir tadi itu kan ada dua ya, satu Puncak Pemalang dan satunya Kayangan Ondar-Andir Bawono. Itu Alang-alang Kumitir. Terus kemudian di bawahnya ada Kayangan Setro Gondolayu untuk lelembut yang hasil ciptaannya Bathara Antogo tadi. Tapi kemudian sang Bathara Manekmaya ini minta dicarikan atau dibikinkan pasangan sendiri. Diciptakanlah sang yang Bathari Umo. Nah, kemudian diberi mereka berdua ini tempat tersendiri di Kayangan Manik Maninten yang kemudian diletakkan di bawah Kayangan Alang-alang Kumitir tapi di atas Kayangan Setro Gondolayu. Nah, dari pasangan Bathara Ismaya, nah ini ada versi lain. Boleh tanya nggak? Mau Mas? Apa namanya Boleh, yang tadi Mas Pio sampaikan itu Mas Pius dapat dari dari referensi yang di mana, Mas? Kalau boleh tahu. Ada baca buku ada apa? Literatur yang saya diberi ini ya, saya dikasih sama yang bersangkutan yang benar-benar tahu persis tentang penghayat ini. Ini ada logonya namanya Turonggo Seto, Mas. Gitu. Jadi Jaran putih. Ya, Turonggo Seto. Kuda putih. Kalau di SMA saya dulu namanya ada es kuda putih di kantin. So, ngemplang es kuda putih itu. Jadi es kuda putih itu es degan, Mas. Karena pas ngaso itu kan murid-murid pada perjuangan, jadi disiapkan di meja bergelas-gelas. Nanti sing tekan dhisik iso ora bayar karena sing berikutnya konangan garek sithik gelasnya. Darmaji, dahar 5 ngaku siji. Wisnu berarti Sudarmaji. Nah, ini yang sejauh yang saya tahu kemudian beliau-beliau inilah yang kemudian meyakini bahwa sosok Semar ini ada di Jawa gitu, seperti itu. Dengan referensi yang tadi sudah saya bacakan. Bathara Ismaya dengan Bathari Kanestren ini punya keturunan. Nah, ini yang ada beberapa literatur yang berbeda juga dari yang saya pakai sekarang ini. Karena disebutkan ada Bathara Indra, Bathara Sambu, Bathara Bromo, Bathara Yamodipati, Suryo, Kuwero, Bayu, Baruno, Wisnu itu adalah anak dari Ismaya. Gitu. Sementara di versi yang lain, literatur yang lain yang saya pernah baca juga itu ada yang menyebutkan bahwa mereka adalah anak dari Bathara Guru. Gitu. Seperti itu. Oke. Kira-kira kemunculan Semar pada awalnya seperti itu, Mas. Gitu ya. Yang saya tahu. Gitu. Saya juga dengar cerita yang sama. Kalau saya mungkin lebih sederhana gitu ya, karena referensi saya sementara ini dari dua komik dari tulisannya karyanya Pak Kosase dan karyanya Pak Urip itu dulu sama persis seperti itu, artinya ada telur kemudian pecah 3 gitu ya, kulitnya jadi Antogo terus mereka bertengkar rebutan gunung gitu, seperti itu ya. Mbak Susi kayaknya mau cerita apa ini, ada komentar atau apa? Saya kalau Semar itu
ceritanya yang sejauh saya tahu, karena memang mitos kalau menurut yang dari cerita yang sampai ke saya, karena kan kalau misalnya mau dia kan hadir di Mahabharata, dan Mahabharata kan kitab aslinya kan dari India nggak ada, dan itu diadakan memang karakter khas Jawa gitu. Cuma saya ingin tahu lagi nih, biasanya kan karakter Semar itu dulu ada pariannya gitu ya Pak Iskandar, pokoknya kalau dia itu Semar itu manusia yang aneh, kalau laki-laki dia pakai anting, kalau perempuan punya kuncung. Itu ditembang apa ya Pak? Bapak saya yang suka nembang itu. Di mute Pak Iskandar. Kenapa Pak? Pokoknya ada tembangnya gitu, sering ditembang sama Bapak. Cuma tadi saya tertarik waktu Mas Pius bilang Gondolayu, terus saya mikir Gondolayu ini kan Gondolayu. Itu kan lambu batang artinya gitu. Hubungannya ya. Terus saya tadi mikir-mikir, mungkin dulu itu sungainya sungai yang tepat untuk membuang segala macam limbah rumah tangga gitu ya. Jadi bau batang gitu. Jadi Gondolayu, Gondo bau, layu layon, orang apa jenazah kan, sepengetahuan saya gitu. Atau kalau lepas dari mitos-mitos tentang hantu yang ada di situ, itu mitos, orang saya nggak deket-deket situ juga Mas Pius, saya Wiro Brajan. Coba dengar dari dengar dari Pak Iskandar. Enggak Pak Iskandar. Pak Iskandar. Saya juga pengen tahu nih. Saya cuman itu senang Semar itu kan kalau dibalik jadi rames. Iya, kenyang. Itu ada betul. Pak Jio, Pak Edi itu dalang-dalang dari STK ITB itu. Dia bisa lebih tahu. Nanti gantian ya ceritanya ya. Mas Wisnu, nyalain dong. Kalau zaman di kampus dulu pernah ngotak-ngatik wayang, ngotak-ngatik Semar nggak sih? Nggak pernah, Mas. Nggak pernah ya? Tapi di sastra Jawa kan pasti itu penting ya, sosok yang satu ini. Kalau sastra Jawa sebagai pelajaran atau program studi selama aku kuliah sih enggak ya gitu. Artinya ya Semar kami pahami atau kami mengerti sebatas sebagai salah satu tokoh wayang, salah satu dari 4 Punokawan itu, tetapi tidak pernah dibahas atau dipelajari secara komprehensif sebagai satu tokoh yang punya keistimewaan, karena tadi itu bahwa Semar itu memang nggak ada dalam siklus Mahabharata maupun Ramayana versi India gitu. Dan memang yang aku tahu kan kalau bukti tertua arkeologis tentang eksistensi Semar sebagai tokoh itu kan adanya di relief Sudamala atau Sudomolo yang ada di Candi Sukuh dan Tigawangi itu. Jadi ya pengetahuanku sendiri soal Semar sih sangat terbatas, karena tadi pertama nggak pernah tahu tate selama sekolah. Yang kedua memang ya udah taunya Semar adalah karena nonton wayang aja gitu, peran-peran dia dalam wayang gitu. Tapi tadi BTW yang Mbak Susi bilang tadi yang sering ditembangkan sama Kang Romo itu pucung, Mbak. Oh, pucung ya? Ya. Pucung. Ya. Oh, yang ini ya Mas, yang Bapak Pucung suatu tutup gunung gitu. Bukan Mas. Ya, itu gajah. Itu gajah nek kuwi. Suatu tutup gunung. Coba nih saya hari ini juga ada Pak Edi, ada Pak Jio. Pak Edi dari Bandung, masih di ITB, masih ngasto di ITB. Dalang, Pak Edi Sugeng Dalu.
kalau videonya dinyalain, Tuhan pas. Kula sanes dalang. Kula sanes dalang. Nembe belajar dalang. Pak Edi punya gangguan cerita apa Pak Edi tentang Semar? Wah, nggak punya. Taunya cuma nonton wayang aja itu. Nah itu waktu saya kecil diajak nonton wayang itu, yang saya tunggu itu goro-goro itu pasti. Yang nggak ngantuk. Jadi tahu wayang juga tahu sama kawan ya dari goro-goro. Lalu di TV kan ada Ria Jenaka. Nah itu jadi kenal karakter masing-masing. Tapi orang jadul, maaf. Tapi nuwun sewu Pak Edi itu memang menarik. Saya setuju sama Mbak Susi karena setiap orang nonton wayang itu sesungguhnya seperti anak sekolah, ya kan? Masuk sekolah yang ditunggu bel istirahat, kemudian yang ditunggu lagi bel pulang, kan gitu. Nah ini kalau orang nonton wayang, ini kan yang ditunggu goro-goro itu. Goro-goro. Iya. Terus bisa jajan soalnya kan. Tapi menarik banget ya kalau dulu goro-goro, tapi kalau sekarang kan dua ya, ada itu Limbuan sama goro-goro kalau sekarang. Dua kali. Nah, Mas Pius tuh Limbuan kemarin. Tapi menarik ya kalau buat saya sosok Super Semar ini sosok Super Semar ini gitu ya. Soalnya kan bahkan ada peristiwa yang dianggap penting gitu ya. 11 Maret itu disingkatan ini juga Super Semar. Saya tuh dulu pernah dengar cerita Pak Harto itu katanya ya, ini yang saya dengar juga mungkin salah. Tapi katanya beliau itu sering sekali merasa seperti dipersonifikasi seperti tokoh Semar ini gitu ya. Terus beliau juga punya ritual masuk ke Gua Semar gitu ya, yang katanya saya nggak pernah dengar, saya cuma pernah lihat pelangnya pada saat perjalanan mau naik mobil dari Jogja ke pulang ke Jakarta, ngelewatin Pantai Selatan itu, terus ngelewatin ada satu daerah di antara Cilacap sama menuju Purwokerto itu ada tulisan gua sebelah sana ada Gua Semar gitu. Itu katanya masuknya tuh harus nunduk gitu. Harus nunduk, dan nanti kalau sampai level tertentu kita tahan dengan itu, di ujung sana nanti akan ketemu dengan Semarnya. Katanya sih gitu. Tahu benar nggak tahu ya, aku kan nggak pernah masuk ya. Tapi yang buat saya tuh yang tadi dari bolak-balik yang saya katakan tadi tuh menarik sekali, karena kok segitunya ya tokoh Semar ini di masyarakat itu gitu ya, di masyarakat Jawa terutama. Bahkan kalau saya nonton beberapa cerita-cerita Mahabharata maupun Ramayana gitu, baik dalam berbagai sanggit pedalangannya, tokoh ini Semar ini cukup sentral gitu loh. Cukup sentral. Apalagi kalau wayang orang itu kan yang paling sering itu kan kayak kalau ini ya, pernah nggak kita nonton Wisnu pasti sering bilang tuh ada cerita yang Bathara Guru sama Bathara Narada malih gitu ya, jadi raja di mana gitu, terus nyulik entah Lesmonowati, entah Dursilawati, entah siapa gitu, atau putri mana gitu, terus nanti tahu-tahu yang menyelesaikan Semar gitu ya, karena dan senjatanya itu juga menarik sekali ya, kenapa harus ngentut gitu ya, itu yang jadi senjata Semar gitu, itu kan asik gitu ya kita kita cari tahu. Kemudian juga misalnya kalau kita kemarin bahas Ramayana gitu ya, pada saat Romo mau nyebrang ke Alengko itu kan dia upset, kemudian memanah atau menancapkan kerisnya ke laut jadi panas, Bathara Baruna keluar gitu kan. Tapi kemarin itu saya lihat di pagelarannya dalang Cahyokun tadi itu misalnya yang menyabarkan Romo itu misalnya supaya untuk tidak melakukan itu, terus menasihati begini-begini, itu Semar. Nah, Semar ini muncul di semua
semua babak gitu ya, di semua episode wayang tuh selalu ada Semar, di mana ada orang baik, tokoh baik selalu ada Semar gitu. Nah, itu tadi tuh apa sih yang mau dicapai gitu ya dalam tatanan ini sehingga tokoh Semar itu selalu muncul gitu loh. Ada yang mau memberikan tanggapan? Saya pengen kita pengen tahu aja gitu loh, kok penting banget ya Semar. Padahal kalau yang tadi itu Mbak, seperti yang Mbak Susit sampaikan tadi, kalau kita nonton wayang itu yang kita dengerin goro-goro. Saya tuh dulu waktu kecil, bapak saya itu kan karena kami tinggal di Sumatera, jadi ayah saya itu kalau pas dinas ke Jakarta gitu beli kaset Pak Narto Sabdo atau apa gitu yang musiknya banyak, itu sekitar 9 atau 8 sampai 10 kaset itu yang saya cari itu bagian yang goro-goro itu gitu karena lucu sampai ditandain kaset sekian itu kaset goro-goro gitu. Nah, padahal yang dicari itu ya pas goro-goro itu gitu ya, kan luconnya gitu ya. Kita stigmanya itu stigma lawak atau punakawan atau yang seperti itu. Tapi ternyata di balik itu kan penting. Jadi penting kemunculan Semar itu tadi, yang seperti yang disampaikan Mas Pius kan juga, lahirnya Semar itu cukup kemunculan Semar atau kelahiran Semar itu kan juga melalui sebuah cerita yang macam-macam kan gitu ya. Gitu. Ada yang mau menanggapi? Pak Jio mungkin? Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nderek nepangaken menika dipun undang Mas Edi lho. Monggo Pak Jio kalau ada yang mau ditanggapi. Iya, saya tadi mendengarkan, menarik memang kalau lihat tokoh yang kita coba bicarakan malam ini, dan spektrum atau sudut pandangnya juga bisa bermacam-macam saya pikir. Nah, kalau yang saya tangkap ini pengalaman saya dari dulu diajak simbah saya nonton wayang, memang betul yang ditunggu pada saat metu Semar itu goro-goro. Kemudian saya mulai menggeluti wayang, jadi mendengarkan saja sih sebetulnya, sambil memikirkan ini kok begini begitu gitu. Kok salah satu yang bisa saya simpulkan tuh gini, Semar itu tadi ya bukan dudu padon, dudu jalu, nih pocongnya tadi ya. Jadi nggak jelas ini laki atau perempuan. Kemudian kemudian setiap lakon selalu dia yang memberikan solusi gitu ya, yang saya tangkap tadi dari bicaraan. Nah, dari situ salah satu yang menarik bagi saya, Semar itu pemomong, pamong. Nah, pamong itu penjaga itu memelihara gitu. Itu sesuatu yang abstrak sebetulnya, tapi karena ini harus divisikan ya dalam pentas wayang itu, akhirnya dijadikanlah bentuk Semar itu. Tapi intinya kan sebetulnya wayang sendiri kan juga bayang-bayang ya, jadi bukan sesuatu yang sebenarnya gitu. Ini yang saya tangkap ya. Jadi satu poin yang menarik buat saya itu, Semar itu pamomong, pemelihara, penjaga gitu aja. Apapun bentuknya. Mungkin namanya bukan Semar, tapi intinya itu gitu. Yang pamong tadi. Itu mungkin sedikit pemahaman saya, Mas. Nggih. Lajengaken. Wonten nuwun Pak Jio. Mas Wisnu, kamu punya ini enggak? Pernah pernah ada beberapa lakon gitu atau apa gitu, kemunculannya Ponokawan itu menjadi satu entry tersendiri itu, atau menjadi yang digarisbawahi tersendiri gitu. Menurutmu piye ya? Apa nih Mas? Maksudnya lakon yang melibatkan Semar atau lakon yang melibatkan Semar? Kalau yang saya ingat adalah Kilat Buwono. Jadi Kilat Buwono itu cerita Semar yang tadi memang typical sekali, seperti Mas Bram sampaikan tadi, kemunculan Semar untuk mengatasi kekacauan dalam tanda kutip yang diakibatkan justru oleh
Bathara Guru gitu ya. Nah, pada waktu itu memang objeknya adalah Lesmonowati gitu ya. Objeknya Lesmonowati, kemudian Bathara Guru itu malih atau menyamar menjadi seorang resi, kalau nggak salah namanya Begawan Cahyobuwono. Lalu dia berusaha untuk ya istilahnya memikat keluarga besar Astina gitu, ya Kurawa itu dan Pandhawa itu menjadi semacam inilah guru spiritual baru di Astina gitu. Lalu ternyata punya hidden agenda untuk menjodohkan Indro atau Bromo gitu, saya lupa, dengan Lesmonowati. Lalu kemudian itu penyamaran itu berhasil dibongkar oleh Semar dan anak-anaknya gitu. Nah, itu yang saya paling ingat. Dengan satu lagi adalah Tali Rasa Tali. Rasa Tali ya. Ya gitu. Itu yang Semar membongkar penyamaran Bathara Guru dan Bathara Narodo yang masing-masing menjadi Tali Rasa dan Rasa Tali. Gitu. Itu sih yang aku ingat. Selalu itu ya. Kayaknya ada paradoks gitu ya. Yang jadi raja dewa itu ada Bathara Guru, tapi yang bikin rusuh selalu dia gitu loh. Sementara Semar yang entah kakaknya atau adiknya ya, tapi kalau dibilang kakang tuh berarti ya mungkin lebih dianggap sebagai kakaknya Bathara Guru gitu. Kakaknya, ya. Ada di dunia, ada di bumi gitu ya, ada di Marcapada ini ngurusi para yang baik-baik, sementara Togok kakaknya yang satu lagi ngurusi orang-orang jahat-jahat itu gitu. Tapi yang diganggu selalu yang sebelah sini ya, yang sebelah sana itu yang diganggu. Kalaupun yang tadi itu yang Lesmonowati juga diganggu gitu ya. Yang nyelesain Semar juga, bukan Togok ya. Bukan Togok, tapi Semar juga. Jadi memang super Semar memang Semarnya ini. Gitu. Ada lagi Mas Pius? Kalau dari referensi yang saya baca ya Mas ya, itu jadi Togok dan Semar ini memang, nah ini kalau saya mau coba tarik ke kenapa kemudian muncul super Semar, apakah dipas-paskan atau bagaimana, tapi kalau kita mengikuti cara atau manajemen yang diterapkan sama Soeharto, itu kan selalu kan dia mencoba memanage segala sesuatu itu menjadi pro dan kontra. Kalau istilah kerennya itu yang manajemen konflik kan gitu. Nah, saya rasa filosofi Semar memang yang sangat dipegang teguh sama mantan presiden kita itu ya, suka atau tidak suka itu mantan presiden kita gitu ya. Jadi kemudian makanya banyak di dalam pemerintahannya banyak yang kemudian mengambil simbol-simbol yang berasal dari pewayangan. Nah, kalau ditarik ke Semar sendiri, Semar ini kan dari yang saya ketahui itu memang kemudian diturunkan ke dunia ini untuk ngomong. Sama halnya dengan kakaknya Bathara Antogo yang kemudian menjadi Togok itu, ya, yang karena mereka berubah wujud seperti itu karena berebut kekuasaan di Jonggiri Saloko atau Jongkring Saloko yang pada akhirnya diserahkan oleh Sang Hyang Wening ke si Bathara Manikmaya malahan karena keduanya ini dianggap sangat rakus kekuasaan. Akhirnya Togok dan Semar ini kemudian disabdo wujudnya seperti itu, kecuali dalam kejadian atau peristiwa-peristiwa penting yang memang dibutuhkan untuk wujudnya tampil sebagai dewa atau ketika harus ke Kahyangan menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, kalau yang saya pernah baca itu memang si Togok ini diserahi dan Semar ini diserahi untuk ngomong dengan wilayah yang berbeda. Jadi Togok ini dia diberi wilayah di belahan timur dan Semar ini di wilayah bagian selatan seperti itu. Nah, tidak lepas dari kalau dari
sejarah yang kemudian dipakai babat tanah Jawa segala macam ini kan tidak lepas dari wahyu-wahyu itu. Nah, makanya ada wahyu Keprabon, ada wahyu Ero Cokro dan lain sebagainya seperti Wahyu Mahutoromo dan sebagainya seperti itu. Tapi ini nuwun sewu loh Pak Edi, Pak Sio, Pak itu saya ini tidak tahu banyak ini karena mestinya bapak-bapak ini yang lebih sama aja Pak. Jadi wahyu Keprabon inilah yang kemudian harus selalu dijaga oleh mereka berdua sehingga manajemen konflik atau pro dan kontra itu selalu terjadi di mana Togog selalu menjadi pamomong dari sosok-sosok yang antagonis. Sementara Semar selalu menjadi pamomong dari sosok-sosok lakon atau yang protagonis seperti itu. Tapi Togognya nggak pernah sukses ya Mas ya? Togog memang pada dasarnya disetting semuanya adalah kebaikan yang selalu menang, Mas. Nah ini yang saya nggak tahu kenapa seperti itu. Tapi filosofinya menurut saya, wayang ini kan memang kalau dari yang saya lihat, sejak dari kemunculan awal sampai sekarang ini kan sangat dipegang teguh oleh keraton-keraton. Jadi semacam jadi tuntunan politik juga, politik kekuasaan juga seperti itu kalau menurut saya. Entah kejadian politik itu kemudian dijadikan cerita dalam pewayangan atau cerita-cerita pewayangan itu yang kemudian adalah dijadikan sebagai supaya kejadian ini kita bisa mengatasi dengan cara seperti apa seperti itu. Nah, ya, begitu. Jadi sampai sejauh ini yang saya tangkap tokoh-tokoh dalam pewayangan ini, terutama yang berkisar tentang cerita-cerita wahyu ini selalu sangat kental warnanya dipakai sebagai politik kekuasaan gitu, seperti itu. Nah, tidak jauh beda sebenarnya sejak era Soeharto sampai kemudian sekarang ini, terutama karena presidennya masih orang-orang Jawa juga, mungkin agak terjeda ketika Habibie yang jadi presiden peralihan gitu, selalu memakai filosofi-filosofi Jawa yang tidak jauh berbeda dengan yang berada dalam cerita-cerita pewayangan gitu, yang saya lihat seperti itu. Maka kayak seperti yang tadi Mbak Susi sampaikan, kok gojek-gajek ya, maksudnya gini, jadi dibutuhkan seorang pamomong itu selain orang yang sepuh, tapi juga bisa membaur. Nah, Semar ini dilambangkan bermuka tua, tapi berkuncung seperti bayi, seperti bocah. Berbadan seperti laki-laki, tapi mempunyai payudara. Seperti itu. Nah, jadi memang semuanya ada di Semar. Di Togog itu nggak ada di Togog. Nah, makanya kemudian menjadi istimewa lah si Semar ini karena dia yang kemudian disetting untuk selalu menjadi pamomong dari pemimpin, calon pemimpin seperti itu. Ada catatan nggak ya mungkin di naskah atau apa gitu, di teks atau mana gitu yang ini munculnya kalau tadi kan kalau di relief keluarnya di Candi Sukoh itu kan berarti di akhir masa Majapahit ya tuh, menjelang ya, perpindahan ke Demak ya. Berarti di masa-masa itu Semar udah ada dong ya. Kalau dia sampai sudah muncul di relief kan saat itu udah ada ya. Kira-kira kapan ya berarti ya? Soalnya kan nggak pernah dapat kalau kan selalu bilangnya ini yang kalau yang saya tahu yang ada di Bali itu kan sekarang itu adalah orang-orang Jawa yang eksodus pada saat Majapahit menjelang bubaran itu, terus kemudian pada ke Bali kemudian dia. Tapi kalau lihat karakter wayangnya Bali nggak ada Semarnya ya di sana ya. Figur Ponokawan mungkin ada ya, tapi kan
tidak secara spesifik menyebut bahwa itu Ismaya atau Semar atau Togok atau apa, kan nggak ada ya. Pernah dengar nggak, Nu? Kalau di kampus pernah ngomongin soal ini nggak? Mungkin beda nama. Yang mana, Mas? Itu asal dia kapan sih pertama kali nongol itu? Yang aku pernah baca malah itu zaman Kediri, Mas. Semar itu. Semar itu? Kalau dalam karya sastra, dalam hal ini Kekawin, itu yang aku pernah baca tuh Kediri atau Kaca Seraya, itu sudah muncul. Sudah ada Semar di situ? Yes. Maksudnya Kediri sendiri itu paling tidak abad 12 ya. Paling tidak. Kediri itu maksudnya Daha itu ya, Mas? Atau Daha berarti kan Jayabaya kan. Nah, karena kalau dari referensi yang saya jadikan Keraton Daha. literatur yang saya jadikan referensi tadi itu memang mengambilnya dari masa Jayabaya. Daha, dari kerajaan Daha seperti itu. Erlangga ya kali ya. Tapi memang saya pernah dengar juga. Ya, saya pernah dengar juga pada pada masa ketika Majapahit ini diserang habis-habisan sama Demak, kemudian Kocar Kacir ini kan ada seorang maharsi namanya Nun Sewu nggih, Pak Iskandar, Pak Edi, kalau saya salah mohon diluruskan nih Pak Jio. Ada seorang maharsi namanya Markandea. Maharsi Markandea inilah yang kemudian jadi seperti halnya para wali, maharsi ini namanya sama tapi sebenarnya sudah turun-temurun. Kan kalau Sunan itu ada Sunan Bonang 1, Sunan Bonang 2, Sunan seperti itu ya. Jadi turun-temurun namanya Sunan Bonang kan seperti itu. Nah, Markandea ini saya pernah non sewu, saya pernah mencoba merunut jejaknya. Jadi peristiwanya adalah ketika Majapahit itu pecah, kemudian dia bersama pengikutnya itu lari ke salah satunya itu ke Temanggung, ke Dieng. Ke Dieng, lalu kemudian dikejar lagi sehingga lari lagi sampai kemudian di Karanganyar, ada Candi Suko dan lain sebagainya. Nah, saya mengikuti jejak itu di 4 tempat. Itu tahun 2016. Jadi saya itu agak gila-gilaan, saya bersama beberapa teman itu menyusuri jejaknya Maharsi Markandea itu dari mulai Dieng sampai Gumuk Kancil di lereng Gunung Raung seperti itu, dan akhirnya oleh juru kuncinya diarahkan ke Besakih. Nah, di Besakih ini ada yang tidak ada di pura-pura lain atau di candi-candi lain, di mana di candi-candi lain itu yang ada hanya Dewa Wisnu, Dewa Siwa, terus kemudian Surya, Brahma, seperti itu. Tapi di Besakih itu, atau dulu namanya sebenarnya Besuki, itu ada arca Maharsi Markandea itu. Nah, kalau Bapak-bapak, Mbak Susi ke sana nanti ada itu. Dan itu dihormati secara khusus. Jadi ceritanya waktu pecahnya Majapahit itu dia mengirimkan Besakih itu adalah Bali Jawa, Indo Jawa, seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan Semar? Karena saya dapat referensi bahwa Semar ini pada masa-masa itu, kenapa si Daha ini abad ke-12 ya, Mas Wisnu ya, itu bisa Jayabaya membuat ramalan dan kemudian membuat serat Praniti Radio tadi itu berasal dari situ. Rujukannya adalah peristiwa-peristiwa itu, sehingga dimungkinkan Semar itu sudah dikenal sebelum itu, gitu menurut saya. Nah,
ada hubungannya dengan nama-nama semacam candi itu. Karena Markandeya itu kan kalau orang Jawa bilang namanya Semarakan, padahal orang India kan itu, Gujarat ya, Semarakan. Seperti itu. Nah, itulah yang kemudian dijadikan rujukan untuk menyusun mitos, atau ya buat sebagian orang mungkin mitos, tapi buat penghayat kepercayaan itu nyata. Karena sampai sekarang pun saya juga masih ditawarin kalau mau ketemu Semar, monggo silahkan, tapi harus ada syaratnya seperti itu. Menurut saya, apakah itu yang kemudian menarik sehingga kenapa wayang, ya, Pak Edi, Pak Iskandar, Pak Jio, kenapa kok selalu yang ditunggu goro-goro? Apakah memang ada kekuatan mistisnya, ataukah memang itu filosofinya terletak di situ, tuntunannya, atau bagaimana katanya? Asik banget nih ya sebetulnya nih, nggak kelar ini, udah mau sejam. keren banget sebetulnya. Pripun ini Pak Iskandar, Pak Edi, saya agak banyak penuh kepalanya jadinya. Tapi maaf ini, untuk dalang-dalang sekarang banyak itu yang Semar itu jadi adegan pertama malah. Jadi bukan digorok. Tetap jadi pendamping Satria nggih. Iya. Tapi munculnya di depan, nggak dari goro-goro. Seperti itu, Studio Tejo itu. Jadi memang datang jejer pertama gitu. Kan biasanya kan kalau wayang kan biasanya kan dia ada di tengah-tengah ya kalau goro-goro ya. Nah, jeda. Tapi kalau lakonnya lakon Semar ya harusnya ya dia keluarnya duluan. Itu sudah inovasi mungkin Mas, inovasi seni pedalangan sekarang itu kan tetap ada perkembangan gitu, berkembang gitu. Kalau secara filosofis tadi diceritakan Mas Pius tadi ya seperti itu, dalam perkembangannya, karena sekarang ini kan seni pewayangan juga sudah dijadikan akademis jadinya ya. Lebih ditata, lebih terstruktur, sehingga mungkin ada unsur inovasi. Akhirnya dalang-dalang menciptakan sanggit baru, gagrak baru, Semarnya didulukan gitu. Tapi mungkin juga itu mungkin loh ya, ada yang mohon maaf, ada yang ditabrak gitu, bisa jadi loh. Secara filosofis ada yang ditabrak. Tapi itu demi inovasi, ini menurut saya begitu. Monggo. Setuju sih saya Pak Cio, kan soalnya ada ada kalau dipertunjukkan jadi semacam ada logika-logika yang harus bisa ditampilkan gitu. Menurut kreatornya pasti seperti itu. Jadi kalau lakonnya misalnya itu misalnya Semar Rabi gitu misalnya, ya mestinya jejer pertamanya ya Semar kan, gitu kan. Iya. Itu logika pertunjukan sih sebetulnya yang diangkat. Tapi secara keseluruhan sih asal secara filosofis itu tetap bisa ditata demikian rupa. Saya pikir kok masih dalam batas-batas yang kewajaran. Yang aneh kan kalau ikut dangdutan atau apa itu kalau betul Mas, kalau menurut saya sebagai pelaku, meskipun belajar juga sih, masih belajar juga, pelaku di seni itu tetap itu yang saya pegang. Katakanlah tadi kalau saya katakan Semar itu adalah pemomong apapun, pokoknya dia pemomong, dan itu jangan diubah gitu, meskipun nanti tampilannya bisa jadi jejer pertama Klampes Ireng misalnya, nggak apa-apa. Tapi intinya secara filosofis Semar itu siapa itu yang harus dipertahankan. Jangan sampai Semar malah membela Buto Cakil, ya, ini kan udah merusak logika dari awal gitu ya. Itu kira-kira kalau menurut saya. Iya betul. Iya. Nah sekarang anak-anaknya kan selalu ada anak-anaknya 3 ya. Ada Semar selalu diiringi oleh 3 orang, Gareng, Petruk, Bagong. Tuh. Itu kan kalau saya baca di komiknya, balik lagi referensi
generasi pop sebetulnya ini. Bacanya komiknya itu yang saya pernah baca dulu, itu ada jin yang menyerang yang menyerang kayangan, kemudian ditaklukkan jin itu tiga jin, yang satu berbentuk sapi, yang dua itu berbentuk makhluk aneh gitulah. Nah, itu kemudian bisa ditaklukkan oleh Semar dan Togok dan Manikmoyo. Kemudian sapi itu menjadi kendaraan bagi Bathara Guru, dan dua orang sosok jin aneh ini yang kemudian ikut ke Semar, dan ya udah dianggap anak, yang kemudian menjadi Gareng dan Petro. Terus pada saat Semar ditugaskan turun ke bumi untuk mencari dalam tanda petik orang baik gitu ya, Togok mencari orang baik, itu ditambah satu lagi yang bayangannya kemudian dipujo gitu menjadi Bagong gitu. Makanya bentuknya bentuk fisiknya Bagong kan mirip-mirip kayak Semar karena itu bayangannya gitu ya. Nah, balik lagi, sekali lagi ini kan kayaknya di India nggak ada ya, dan kayaknya yang saya juga pernah lihat, yang saya perhatikan juga di beberapa bentuk pedalangan, kayak misalnya di Banyumas gitu, atau kalau Bali jelas agak kontras ya, tapi misalnya katakanlah Banyumas gitu, ponokawannya agak beda-beda dikit ya. Semarnya tetap ada, tapi susunan anaknya itu kayaknya nggak begitu ya. Seperti di Sunda kan Dawala itu kan yang nomor 1 gitu, habis itu Gareng gitu ya, Bagongnya Cepot gitu, seperti itu. Saya nggak tahu kalau ada yang perso nggak di pewayangan Banyumas itu namanya apa ya? Bawor ya Pak ya. Iya, itu menjadi anak pertama. Malah jadi anak pertamanya ya? Iya, jadi si Petruk sama Gareng itu panggilnya Kang Bawor. Kang Bawor. Berarti lakon penyerangan yang ke Kayangan itu nggak berlaku ya di situ ya, karena beda konsep jadinya. Iya. Jadi beda konsep gitu loh. Kayaknya kalau saya baca sekilas gitu ya, saya perhatikan sekilas tuh kayaknya menyatu pada ada konsep-konsep kebudayaan yang menyertai ya dari tumbuhnya folklore itu atau cerita rakyat itu, sehingga kemudian Bawor menjadi yang tertua, Bagong menjadi yang tertua. Itu Bawor itu sama dengan Bagong nggak sih Pak Iskandar? Ya, kalau sama dengan sih enggak ya. Tapi ya sama ya orang jadi Barep sih ya. Dan untuk orang Banyumas itu Bawor itu tibane awor. Jadi di mana-mana bisa kumpul orang pandai tidak kelihatan gobloknya, kumpul wong waras ora ketana ado edane. Kira-kira gitu. Mudah menyesuaikan diri dengan segala macam kelompok manusia gitu berarti ya. Makanya, tapi kalau saya pernah jadi anak nomor 1. Pernah baca di mana ya, Bagong itu diciptakan dari bayangan Semar. Itu benar nggak sih Pak Iskandar, Pak Gio, Pak Edi? Saya pernah baca di mana kok lali ya. Jadi teringat tadi Bagong kenapa di paling belakang, kalau misalnya sebagai anak Barep Bawor bayangannya, makanya kan modelnya bentuknya kan kayak Semar gitu kan. Itu leres buatan. Pernah baca kok lupa saya ya dari mana. Memang banyak yang itu yang tidak bayangan itu. Makanya salah kebutuhan sama Semar itu dalam arti ngeyel-ngeyelan, Semar. Oh, lebih sering ngeyel-ngeyelan dan suka berlagak bodoh dilihat dari jarak kedua matanya itu kan ya. Kalau dari referensi yang saya baca ya Mas ya, ini ada dua, satu Jagat Gumelar itu tadi, yang satunya Babat Tanah Jawa. Babat Tanah Jawa itu pengarangnya adalah penyusunnya Sri Wintolo Ahmad. Kalau ini bagaimana terah dari raja-raja Jawa, kemudian karena
judul kecilnya adalah Dari Nabi Adam Hingga Mataram Islam. Ngeri kan itu, seperti itu ya. Sangat religius ya. Ya, sangat religius. Nah, titik yang nyambung itu adalah, ini kalau kembali ke bagaimana Bagong itu sama Petro Gareng itu, kalau dari Jagat Gumelar itu munculnya Bagong ini karena ketika Sang Yang Antogo dan Sang Yang Batara Ismoyo ini berantem memperebutkan Junggiri Saloko ini, kemudian Sang Yang Wening marah sehingga mereka disuruh berlomba siapa yang bisa makan jamur Dwipo itu. Nah, sehingga kemudian ternyata itu hanya tes, kelihatan kalau mereka seragam kekuasaan, sehingga disabdo, yang satu mulutnya robek, yang satu perutnya jamur itu nggak bisa keluar, dimuntahkan nggak bisa karena udah ditelan. Nah, akhirnya yang jadi Raja Kayangan, Raja Junggiri Saloko itu Manik Moyo. Nah, Manik Moyo jadi raja di Mahaguru Mahadewa di sana. Si Togog dan Semar ini kemudian diturunkan supaya menjadi pamomong. Nah, si Togog ini kalau di babat tanah Jawa itu menjadi pamomong untuk tanah seberang, artinya yang di luar Jawa. Semar ini menjadi pamomong di tanah Jawa untuk raja-raja keturunan Trah Brahmani seperti itu. Nah, sehingga waktu dalam perjalanan dia turun dari Kayangan itu ontran-ontran karena banyak keturunan dari dewa-dewa ini yang tidak setuju Manik Moyo jadi penguasa. Jadi keturunan dari Ogra Pesti ke bawah ada Batara-Batara, kemudian menurunkan dewa-dewi, kemudian menurunkan Widodara-Widodari, kemudian menurunkan Apsara-Apsari, kemudian turunlah namanya Danyang. Nah, salah sekian Danyang itu adalah Danyang Pecuk-Pecukilan, itu namanya Petro. Dan Danyang Garuda Jatayu Jolodoro. Gitu. Nah, ketika mereka menyerbu, pertama kali yang datang menyerbu ke Junggiri Saloko itu adalah Kaneka Putro. Danyang Kaneka Putro. Jadi Narodo ya. Kaneka Putro. Kemudian ketemulah di di tengah perjalanan sama rombongannya Semar. Semar waktu itu menciptakan teman perjalanan. Bagong memang diciptakan sama dia secitra dengan bentuknya sendiri. Seperti itu. Sehingga saking istimewanya Semar ini nggak bisa kalah. Menang terus ya. Narodo kalah, kemudian Kaneka Putro kalah, kemudian dibikin bentuknya seperti itu, tadinya ganteng-ganteng semua ya. Jadilah Batara Narado. Kemudian yang berikutnya muncul Pecuk-Pecukilan dan yang Pecuk-Pecukilan. Berantem diajar, kalah dijadikan Petro. Terus kemudian yang satunya saya agak lupa ini siapa. Gareng ini sebentar saya cari ya. Gareng ini adalah Danyang Cokrowongso. Gitu. Jadi setiap Danyang itu mempunyai daerah kekuasaan. Diberikan ada 9 wilayah di mana setiap Danyang ini menguasai 9 mata angin. Sehingga mereka tidak suka ketika Manik Moyo jadi Mahadewa itu, mereka menyerbu ke Kayangan. Nah, Danyang Lor itu adalah Narado, kemudian Danyang Pecuk-Pecukilan itu Danyang Wetan, kemudian Danyang Jagat Kulon itu Cokrowongso. Nah, disitulah kemudian Semar melengkapi Punokawan itu menjadi Bagong, Gareng, Petro, seperti itu. Tapi tidak disebutkan urut-urutannya nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Seperti itu. Ya kalau kita nontonnya Wayang Wong kan pasti ya
baru disusun akte kelahirannya kan, yang satu masnya, yang satu nomor 2, satu nomor anak lahir, anak kecil gitu, akhirnya seperti itu. Dan kemudian menetap di apa sih nama perkampungannya Semar itu? Karangkedempel. Karangkedempel, ada juga yang menyebut dengan Karang Tumaritis ya Pak ya. Nyebut dengan Tumaritis. Lampis Ireng juga. Lampis Ireng juga sering seperti itu gitu. Nggak Kalau pernah nama-nama Karangkedempel, Karang Tumaritis ini lebih banyak mirip dengan nama-nama di Banyumas ya Pak Iskandar ya? Oh, mboten. Betul. Kalau di Babat kan memang suka nyambung ya, dari itu tadi dari Nabi Adam segala macam, dan versinya Babat Tanah Jawa itu banyak banget ya Nuk ya. Wisnu tuh yang pernah ceritain saya ya begitu banyaknya. Kalau di Gramedia aja yang nulis Babat Tanah Jawi kayaknya banyak banget dan isinya nggak ada yang sama. Sama sih, ada mirip-miripnya sama. Tapi ada yang satu ketambahan apa, yang satu kurang apa gitu, pasti seperti itu. Karena aku nggak tahu deh karakternya Babat memang gitu ya Wisnu ya? Iya Mas, karena kan kalau buat kami yang belajar di sastra Jawa itu kan Babat itu bukan sumber sejarah primer, melainkan dia digolongkan sebagai sastra sejarah. Jadi teks dan konteks Babat itu memang harus diacu dengan referensi lain yang memang bisa dijadikan sumber primer gitu, karena para pakar sastra Jawa itu sudah membuat poin-poin apa saja sebetulnya yang membuat satu karya sastra itu disebut Babat. Salah satunya tadi bercampurnya unsur-unsur gaib, supranatural, mitologis masuk. Kemudian tidak ada kronologi yang jelas. Itu kebanyakan Babat tradisional itu kan memang tidak ada kronologinya ya gitu. Jadi semua peristiwa bisa masuk ke situ gitu, karena memang fungsi asli dari Babat itu sendiri kan dibuat untuk melegitimasi seseorang sebetulnya atau dinasti. Jadi ya bergantung siapa yang memesan untuk menuliskan itu gitu. Makanya juga kalau kita masih ingat bulan lalu ya, kita yang pas ngomong Ramayana itu, kalau dalam logika kita, kalau kita urut sebagai dalam sebuah timeline gitu, harusnya ya pada saat peristiwa kalau kita ngambil benang merahnya ada di Dewi sih kemarin, anaknya Resi Jembawan, anaknya Kapi Jembawan yang kemudian menikah dengan Kresno, Jembawati, Dewi Jembawati. Nah, harusnya pada saat peristiwa Anomanobong itu di versi Mahabharata itu tengah berlangsung peristiwa yang lain yang mungkin Sentanu atau Bhisma gitu. Kalau ditarik timeline loh ya. Padahal kan itu antara ketemu sama nggak ketemu kan gitu ya. Ini yang menarik itu sebetulnya di situ. Dan yang paling hebat lagi buat saya, itu Semar ada di sana dan ada di sini. di Dewa Broto, kalau saya yakin kalau ada di pedalangan misalnya gitu, atau di Wayang Wong lah, kalau ada lakon misalnya Sayembara Kasih gitu misalnya gitu, yang ada Bhisma menjemput 3 putri kasih itu kan harusnya Bhisma juga diiringi Ponokawan dong. Harus ada ini ya, harus ada kan ada Semarnya juga di sana. Nah, kalau kita balikkan ke timeline, nggak ketemu ini, karena di sebelah sana itu Romo sedang berperang melawan siapa gitu, dan Romo sama Laksmana juga ada Semar dan anak-anaknya. Yang menarik dari situ. Kalau bicara dalam konteks Babat ya begitu itu ya Nur ya. Pasti akan bertubrukan gitu. Tapi kalau buat saya itu kekayaan ya. Itu kekayaan dan kecerdasan kita. Inovasi apa ini Mas ya?
budaya atau sastra atau apa itu ya. Kalau saya kebetulan di apa teknologi dan ilmu pengetahuan ya sehari-hari. Jadi kebayangan saya itu oh ini inovasi juga tapi di dunia sastra Jawa gitu. Antara Ramayana dengan Mahabharata iya caranya ya supaya beda ya. Ada yang baru wes disambung wae. Bisa jadi kayak gitu. Mungkin loh ya, nggak tahu enggak. Kalau saya ngelihatnya ini Mas, non sewu ya Bapak-bapak ya. Kenapa kemudian Soeharto memakai personifikasi Semar ini karena ya itu tadi yang Mas Bram bilang itu. Di setiap masa dia ada. Makanya kenapa dia mau jadi presiden seumur hidup kan? Filosofinya di situ. Karena di setiap gerakan mahasiswa selalu ada intel di situ ya. Nah. Itu bisa jadi dibaca ini ya, niatan yang tersirat gitu ya. Saya Semar ya, saya ini personifikasinya Semar gitu. Padahal itu intinya kalau dibikin wantah, aku pengen dadi raja seumur hidup. Berarti kan kayak gitu kali ya. Iya, berarti kan dosa muka ya Pak Jiong. Nah, itu. Oke, waduh menarik sekali. Tapi ini sudah jam 10:18. Sudah pas 1 jam ngisi di channel YouTube kita. Ini mohon izin nanti saya edit sedikit, kemudian nanti kita upload di YouTube pas di tanggal 11 pada saat Super Semar. Jadi nanti pemirsanya ya monggo dioncei sendiri. Kita selalu ngobrol ngalur ngidul tanpa ujung gitu loh. Jadi yang dengar silakan mengoncei sendiri. Karena yang nonton pasti punya kecerdasan tersendiri menanggapi yang kita bicarakan. Bulan depan insya Allah kalau nggak ada halangan kita akan bicara soal kekuatan perempuan. Jadi kita kasih judul The Girls Power gitu ya. Nanti bulan depan itu bertepatan di tanggal 21 April. Jadi nanti monggo nanti Bapak-bapak monggo bergabung lagi. Kita nge-zoom aja ya. Ini kan pandeminya belum rampung gitu. Kita nge-zoom aja terus nanti sambil punya kalau bulan depan mungkin nanti ada PR satunya adalah kita masing-masing pasti punya pahlawan perempuan yang kita ini kan ya, kita ingin tonjolkan nanti ke depan itu siapa, nanti kita bahas rame-rame. Saya cuma kasih bocoran, saya ingin bahas Durgandini gitu. Saya punya ibu saya Tipawati. Saya Drupadi ya Mas ya. Oke, boleh. Aku udah tahu nih Wisnu mau ngomong apa sebetulnya. Nah itu nanti kalau mau mengajak Mbak mungkin Sendang juga bisa diajak, mungkin dia suka baca. Boleh, nanti kita ajak yang kalau banyak ada mbak-mbak lain, monggo. Kalau Zoom gini kan nggak usah pakai keder-kederan gitu kan, kita bisa sambil buka-buka referensi juga sejauh mana kita ingat gitu, terus sambil buka-buka kan bisa. Kalau Zoom lah kayak anak-anak sekolah itu kan Zoom meeting ulangan, sebentar lagi browsing jawaban. anakku gitu soalnya. Sebenarnya istri saya juga kalau soal perempuan ini tertarik Mas. Cuma masalahnya tokoh yang disukai itu bukan dari wayang, dia tokohnya itu Martina Navratilova. Itu pemain tenis dan lama sekali ya itu ya. Iya, makanya tua banget. Billie Jean King. Matur nuwun semuanya, bapak-bapak. Kita ketemu lagi minggu depan. Pak Jio di Bandung ya Pak Jio? Iya, di Bandung. Sampai matur nuwun. Semuanya sampai ketemu minggu depan, bulan depan. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu semuanya.